Foodies, nggak cuma di Indonesia aja loh yang ada kegiatan bagi-bagi makanan sambil nunggu maghrib. Negara tetangga kita juga sama Foodies. Setiap bulan Ramadan, Masjid Jame Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur rutin mengadakan buka bersama gratis untuk para jamaah. Nggak cuma makanannya ya yang harus disiapin, tempat buat jamaah makan juga harus ready tuh Foodies. Foodies, memang ini butuh keterampilan khusus, nggak semuanya bisa ya. Jadi memang karena aku pertama kali banyak kesalahan. Hitung-hitung olahraga sebelum buka puasa ya. Meskipun simple, membantu gelar tikar begini juga termasuk ibadah loh Foodies, ya kan? Foodies, ini kebagi dua wilayah ya. Kalau ini untuk perempuan, yang sana ini batasnya ini untuk laki-laki, jadi tidak digabung. Kita siap nanti buat menikmati kuliner buka puasa di tempat ini. Let's go. Selain daripada pengurus nih Foodies, Masjid Jame Sultan Abdul Samad juga menerima sumbangan makanan dari luar. Jadi setiap hari tersedia makanan untuk ribuan jemaah. Wah, Masya Allah ya Foodies. Kalau di Malaysia dia buka puasa sekitar jam 19.20 malam ya. Gitu. Kalau di Indonesia kan jam 6, kalau di Malaysia jam 19.20. Lebih lama beberapa jam daripada Indonesia. Nah, ini pilihan menunya banyak sekali. Menu berbukanya juga spesial nih Foodies. Ada kari ayam, sambal goreng kentang, tumisan sayur, aneka kue dan juga potongan buah yang segar. Mantap. Nah sebelum maghrib berkumandang, jamaah udah pada ngantri nih Foodies. Lihat itu antriannya panjang banget kan? Ambil makanannya secara prasmanan. Tapi kalau kehabisan, pengurus masjid udah menyediakan menu box juga nih. Jadi semua pasti kebagian. Akhirnya berbuka puasa juga Foodies. Selamat berbuka puasa ya. Ada dua menu di sini Foodies. Ada yang prasmanan yang dibagiin di depan tadi yang aku bagiin. Tapi kalau kehabisan, ada juga yang sudah disajikan segala makan seperti ini. Wah, ini lauknya ikan dimasak bumbu gulai kayaknya deh. Wah, Foodies. Banyak. Meskipun tidak sekomplit menu prasmanan, menu nasi box ini juga sudah cukup untuk melepas rasa lapar selama berpuasa. Ini makanannya nikmat loh. Pakai oprak. Ikannya enak banget. Dimasak bumbu gitu, agak pedas. Kalau dimakan pakai okranya, dan ada ikan asin. Nikmat. Wow. Sayur okranya banyak mengandung serat, terus ikan ini kaya akan protein. Kalau keduanya dimakan setelah berpuasa, dijamin deh energi langsung terisi lagi tuh Foodies. Selain makanan yang enak, tapi kebersamaan pas buka puasa dengan teman-teman semua itu jauh lebih nikmat Foodies. Kehangatan ya, kebersamaannya itu jauh lebih mahal Foodies. Apapun makanannya, kalau disantap dengan rasa syukur dan kebersamaan, pastinya akan lebih terasa nikmat. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Saatnya worth takjil Foodies. Incaran makan receh kali ini adalah gemblong yang lagi viral banget di daerah Jakarta Barat. Larisnya nggak kaleng-kaleng, kurang dari 2 jam aja bisa ludes lebih dari 500 pieces gemblong deh tuh. Wadidaw, kalau kayak begini sih wajib datangnya sebelum jam buka ya Foodies. Tapi kok daging ngapain sih tuh? Jangan-jangan lagi ngomel lagi opa yang satu ini. Aduh. Masuk. Kelihatannya kayak seneng banget gitu. Enggak senang, Ini apa? capek. Oh capek. Kan sambil nunggu waktu buka puasa gitu. Jadi kamu ada kegiatan jadi nggak nganggur gitu ya kan? Iya, betul sekali. Ya, mau lanjut? Nggak usah, nggak usah. Ini Nggak usah, ntar nggak Indonesia jadi-jadi. mochi ya? Ini selain ini ada apa lagi Pak? Gemblong. Mana coba lihat ya? Coba kita lihat ke sana ya, Coba Foodies. lihat Ayo, ya ayo. semuanya.
Biar kamu ada kegiatan juga kan Dagi sambil nunggu waktu buka puasa. Nah foodies, yang tadi Dagi tumbuk itu bukan gemblongnya loh ya, tapi uli gupak, getuknya orang Betawi deh tuh. Jadi nggak usah jauh-jauh ke puncak ya, Ya, Dagi. nggak usah jauh-jauh. Di Foodies. Jakarta juga taruhnya tak ada. Gemblongnya segemoy kayak gini. Oh, Kalau luar misalkan di biasa. puncak tuh kecil-kecil soalnya Dagi paling cuma segini. Isinya pakai apa ya? Ini pakai Ya. kelapa sama Kelapa sama ketan. ketan. Ya. Oke, saya coba dulu ya ini. Mau diapain? Coba. Puasa dong. Ah, Puasa maaf ya, dong. oh, masih belum biasa. Ih, gemoy-gemoy banget ya foodies. Ini bukan karena pengen viral nih, Raja Gemblong Bang Dani ini emang sejak awal jualan di tahun 2016, ukuran gemblongnya udah segemoy ini foodies. Mantep kan? Ini belum jadi gemblongnya, belum dikasih gula-gula, tapi Dagi coba dilihat depan itu udah ada yang nungguin. Ibu-ibu, halo. Tuh. Aduh, rame banget ya. Rame banget. Emang ini lagi seviral itu, Foodies. Lagi viral-viralnya ya, Bu. Bukannya jam berapa aja, Bu? Jam 3, Hmm. sore kalau pagi jam 7 udah buka. Jam 3. Tapi biasanya jam 5 sore udah habis. Udah selesai. Sabar ya Bu Ibu. Gemblongnya belum jadi nih, masih harus dikasih lapisan gula aren lagi soalnya. Ya udah dikit kosong, maaf ya, Putih. Ya, Tebo nah. banget, tebo banget, tebo cepat. banget, tebo banget ya. Terus bawahnya dicongkel. Putih, maaf, aku kosongin. Putih, maaf, aku kosongin. Tadi yang makan ya. Ini Foodies, nanti ya. saya makannya. Ini Iya, nanti kamu saya yang makan. makan Oh, ya, ini saya kamu yang nanti makan saya ya. makannya kosongnya. Sip, udah ready buat dijual nih foodies. Siap-siap diserbu ya. Ini tadi yang dibawa ke depan udah habis, Dagi. Ya, Sabar. nggak boleh taruh di depan. Tenangin Ya, diri lu, langsung tenangin taruh diri. di perut aku aja ya. Oh iya, banyak. Ini kan kita juga mau bagi-bagi Dagi buat ibu-ibu, buat bunda-bunda di depan. Bagi? Ini namanya bulan Ramadan, bulan penuh berkah, jadi harus bagi-bagi. Bagi? Gak boleh pelit. Enggak, aku enggak pelit, aku lakus. Aku lakus. Gak boleh ditiru ya, Foodies ya. Pokoknya kita habis ini kita ngetekin duluan nih. Ya. Ayo. Buat Ini ibu-ibu, pindah. buat bunda-bunda. Wah, ternyata ada jajanan lainnya nih foodies. Kayak ketan hitam dan juga lupis. Fix jajanan favoritnya orang Betawi semua ini sih. By the way, mumpung sekarang bulan penuh berkah, sekalian yuk kita bagi-bagi gemblong gratis ke ibu-ibu di sini foodies. Ada yang mau? Oh. Boleh, ayo kita Oh, bagi. ayo. Ayo kamu bagi, kamu siapa? Ya, kamu makan aja. Ibu. Jauh ya? Ya, bunda juga makan. Ah, bunda juga. Tadi Dagi udah bilang ya, ini bukber, buka puasa bareng aja. Berarti Ya, bareng bener. sama kita ya. Bareng sama kita. Makan ya Bu ya, bareng sama kita ya. Ya. Oke, ayo Budit. Akhirnya Alhamdulillah. buka puasa juga. Akhirnya ya. buka puasa, lapar banget. Ayo cepat makan aja. Aku lebih gak bisa tahan. Oh iya. Enak kayak gini. Wangi. Tenangin diri lo Dagi. Oke. Boleh sekarang kita coba. Udah megang semua ya. Udah megang semua ya? Semua Budit. Udah Jadi siap? sekarang Oh. waktunya kita coba. Kamu juga? Aku kayaknya penasaran sama gemblongnya. Boleh Ibu, silakan. Ya, silakan. Silakan. Oh, masih anget. Masih hangat dan lihat. Oh, ini. Gede banget, glossy. Ya, Makan makan ya. Luarnya crispy banget tapi bukan cuma crispy doang, caramelized. Waduh, ini bukan karena Dagi lapar loh ya, tapi emang gemblongnya seendol itu foodies. Selain ukurannya yang bikin salfok, adonan ketannya juga bikin melting sih. Nggak ada seret-seretnya sama sekali. Dalamnya Kelihatan empuk, kenyal. bahkan ini cenderung ke lembut loh Dagi. Bener nggak? Lembut. Lembut banget. Habisin dulu yang di dalam mulut. Aku mau ngasih lihat ini. Tuh. Wow. Oh. Jadi tuh dia nggak alot Budit. Perpaduan tekstur crispy dan empuknya ini emang bikin gak bisa move on sih. Lapisan gulanya juga gak terlalu tebal, jadi gak bikin gemblongnya terlalu manis. Bagian adonan ketannya yang gurih nih bikin rasanya jadi balance gitu loh.
Iya sih, gemblongnya bikin jatuh hati banget. Tapi kalau kata kita nih foodies, jajanan lainnya kayak ketan hitam, lupis, dan uling kupaknya juga wajib dicobain sih. Aku tim gurih. Jadi 하롱, apa? 하롱, 나 진짜 나 비쌈이야. 누가 나다 아빠, 그냥 orang Korea tuh makan ini. Aku suka banget. Ini gurihnya bukan dari si ini aja, bukan dari kelapanya aja, Foodies. Ini somehow si apa namanya ketan hitamnya juga ada sedikit rasa gurihnya. Iya betul. Dan ini legit gitu loh, Foodies. Kata ibu-ibu di sini nih ya foodies, ketan hitamnya itu makin endul kalau dikasih gula aren cairnya nih. Ya udahlah, mari kita coba. Kaget. Enak. Wah ini sosnya apa ya? Ini gula merah aja. Gula merah kok bisa segurih ini? Enak kan? Beda. Karena gula merah ada gurih-gurih. Beda sama gula merah yang biasa. Jadi ada rasa gurih ya, ada manis, terus teksturnya legit, lembut, kletes-kletes, nggak ada yang masih keras gitu ya. Jadi udah matang sempurna, Foodies. Seneng banget ya foodies, lihat Dagi bisa selahap itu sama jajanan tradisional Betawi. Ya udahlah ya foodies, yang jelas nih foodies harus tahu kalau mau cari Raja Gemblong Bang Dani ini, foodies bisa ke daerah Meruya Selatan di Jakarta Barat, oke? Foodies, kalau Foodies mau cobain atau mau cari menu-menu alternatif atau referensi untuk nanti buka puasa, Iya betul. nonton Makan Receh terus ya Foodies ya, karena Makan Receh, Menu receh. tapi rasa Karya recehan. Jadi kalau nasi liwet ini kan memang nasinya gurih ya, karena udah di seasoning, terus dikasih teri juga, ada petenya, ada cabenya. Foodies, menu kultum kuliner tunggu maghrib kita hari ini bukan sekedar nasi liwet dan ayam goreng ungkep biasa loh ya. Yang ini tuh spesial banget karena dibuat langsung sama Ang Bin buat temen bukber spesial adik-adik yatim dan juga duafa. Masya Allah. Iya dong foodies, di bulan baik ini kita usahain ya berbagi bareng, makan bareng, kenyang bareng, dan semoga berkahnya juga bareng-bareng. Amin. Oke foodies, jadi aku udah belanja nih persiapan mau masak nasi liwet. Nah nanti aku mau masak nasi liwet dan makan bareng sama anak-anak yatim. Yuk kita lanjut belanja yang kurang-kurang nih, karena masih ada beberapa list belanjaan yang belum kebeli tadi. Ini ibunya bagus banget nih bawangnya, gemuk-gemuk, ginuk-ginuk ya. Ini tuh bahan wajib untuk bikin sambal dan juga nasi liwet. Perbumbuan sampai rempah udah bungkus semua nih foodies. Tapi nggak afdol dong ya kalau kita nggak mampir buat jajan takjil receh untuk teman berbuka kita. Ya kan foodies? Oke foodies, karena sebentar lagi udah mau buka puasa, sekarang kita ngabuburit cari takjil dulu nih. Nah di sini banyak makanan-makanan menarik, ada risol, terus juga ada tempe mendoan tuh anget-anget baru digoreng. Ada bakwannya crispy banget nih kayaknya ya. Terus ini ada yang menarik banget, ada puding dan kue singkong. Ih lucu banget ya, warnanya pink. Yuhu foodies, waktunya masak-masak, yeay! Yang nunggu maghribnya sambil masak-masak nih kayak Ang Bin, ini kita harus semangat ya foodies. Nah perayaman, tempe tahu, lalapan udah diracik semua nih foodies biar saat setringkes tinggal goreng aja ya kan.
Sekarang kita gas ngeng buat menu utamanya si nasi liwet. Oke, sekarang kita mau mulai bikin bumbu nasi liwetnya dulu. Pertama kita tumis dulu bawang putih dan bawang merah. Ini diiris-iris aja ya, bawang putih sama bawang merahnya. Diiris seperti ini, tuh. Nasi liwet yang Ang Bin masak ini versi liwet tradisional Sunda foodies yang nggak pakai santan ya. Kunci utamanya emang di rempah-rempah yang dioseng sampai benar-benar wangi buat dimasak bareng sama berasnya. Oke, ini aku pakai beras 1,5 liter ya. Langsung aja kita masukin ke dalam rice cookernya. Oke, ini dia teri jengkinya, bintang utamanya dan juga pete. Langsung aja kita masukin teri jengkinya. Masukin semua. Ini bakalan wangi banget. Ini resep nasi liwet andalan aku. Selalu resepnya seperti ini, nggak pernah ganti. Foodies, sambil menunggu nasi liwet spesialnya mateng, kita lanjut nyambel dan goreng-goreng skeh. Ini aku nggak pakai terasi, kalau yang mau pakai terasi boleh banget ya. Nah, karena waktunya udah mepet, sebentar lagi mau buka puasa, jadi nguleknya diterusin sama Miss Juju. Ini tadi udah aku taburin sama terigu supaya nggak meletup-meletup ya. Udah sering banget aku share di konten aku. Setiap kali goreng apa-apa pasti minyaknya aku taburin dulu sama tepung terigu. Kita goreng tempe dan tahu dulu ya. Foodies, menu berbagi hari ini meriah banget loh. Gak cuma nasi liwet, ada mie goreng juga. Wih, ini mah semua pasti doyan nih. Nah, foodies, mie udah mateng, ayam juga udah mateng, sambal udah beres. Semuanya tinggal kita susun, nanti kita mau liwetan bareng-bareng sama adik-adik yatim. Yuk ikutin terus makan bareng di Makan Receh. Alhamdulillah foodies, pas beduk maghrib yang lazim sudah tersaji. Tamu spesial juga sudah tiba. Selamat berbuka puasa ya adik-adik. Baik, mari kita berdoa berbuka puasa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, foodies, jadi alhamdulillah semuanya makanan udah siap. Sekarang kita mau ngeliwat bareng nih sama adik-adik. Adik-adik dan Pak Ustadz semangat nih ya mau buka puasa ya. Semoga suka ya sama masakan aku. Foodies, ini nih serunya liwetan. Bukan cuma rasanya yang enak, tapi kebersamaannya juga hangat. Gak ada batas, gak ada jarak, lauknya pun berbagi, nasinya berbagi, sambalnya keliling. Masya Allah. Jadi kalau nasi liwet ini kan memang nasinya gurih ya, karena udah di seasoning, terus dikasih teri juga, ada petenya, ada cabenya. Nah ini ada lalapannya. Nih kita buka ya, ayamnya tuh juicy banget karena tadi udah diungkep. Kita pakein sambalnya, aduk, diuak-uak sama nasinya pakai petek dan terinya ya. Oke, bismillah. Gak cuma rasa asin ikan teri dan juga pahit pete yang nyantol di lidah. Aroma sereh, daun salam dan juga daun-daunan aromatik lainnya bikin makan semakin lazis. Kamu paling suka apanya? Sambalnya? Nah, ini
suka pedas. Luar biasa. Ini sambalnya sebenarnya cabenya cabai mentah ya, jadi pedas banget. Hebat nih adiknya, bisa doyan. Aku kalau makan nasi liwet sukanya pakai cabai mentah yang disiram minyak panas dan jeruk limau, karena rasanya itu lebih pedas dan lebih nikmat. Jadi segar kalau dimakan pakai lalapan, dimakan bareng nasi liwet tuh cocok banget gitu. Lauk-lauk yang lainnya. Foodies makin lazis karena mie-nya ada tambahan sawi hijau. Jadi ada gurih, ada seger sayurannya juga tuh foodies. Pantes ya adik-adik nambah terus. Yang lahap ya dek makannya. Foodies senang banget ya lihat adik-adik kita makannya lahap banget. Semoga makan receh dan foodies juga bisa terus berbagi seperti ini ya. Amin. Nah, foodies sudah lihat ya gimana mantapnya dan keseruannya kita makan bersama-sama nih. Dengan bahan-bahan yang ekonomis kita bisa makan sedap bersama-sama. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Ya, makan yuk. Foodies sambil nunggu maghrib, sini makan receh kasih referensi buat menu berbuka nanti ya. Tim berbuka dengan makanan berat, cus kamu pilih menu ketupat sayur padang pakai tunjang. Kalau mau yang nggak terlalu berat tapi kenyangin, ada katupe pical juga nih Foodies. Foodies, welcome back. Ini aku udah ada di ketupat sayur padang Salero Basamo yang ada di tangan aku sekarang. Wangi banget. Ini adalah ketupat tunjang. Kayaknya aku harus coba langsung Foodies karena aku udah lapar banget. Wah, langsung dapat gede banget nih. Kita coba aja Foodies. Oh, enak banget Foodies. Jadi dia itu kenyal, empuk, rasa rempah-rempahnya masuk banget di lidah. Ditambahin kuah lagi. Gurihnya dapat, pedesnya dapat. Buat yang nggak suka pedes nggak apa-apa, ini pedesnya nggak pedes banget, dia pedesnya masih nalar banget, aman buat kalian ya. Resepnya udah turun-temurun selama lebih dari 20 tahun. Harganya nggak bikin overthinking. Ketupat sayur original cuma 12.000 aja Foodies, sementara varian tunjang harganya Rp28.000. Tadi lebih gede lagi karena udah aku potong ya. Begini. Gede banget Foodies. Mantap banget ini buat satu piring porsi segini, enak banget. Kuahnya terbuat dari santan kelapa tua, jadinya kental kecoklatan begini nih Foodies. Rempah dan santan ala ketupat sayur padang ini itu lebih strong dari ketupat sayur pada umumnya. Pedasnya sih masih di level pemula lah ya, tapi bisa banget nih kalau pengen tambahin sambal biar makin jos. Nih Foodies, yang ini beda lagi. Ini namanya ketupat sayur rendang. Oke ketupat. Lama banget. Enak banget. Wow. Segede ini, terus dia masih pakai telur. Kita harus coba telurnya juga Foodies. Telurnya rebus, pakai kuahnya kuah gula ya. Wow. Menu-menu di sini tuh nggak cuma ketupat tunjang dan ketupat rendang aja loh ya. Ada juga nih katupe pical yang terbuat dari mie kuning dan kuah kentalnya dari kacang tanah. Just deh yang pengen kepo ini langsung scan barcode di pojok kanan bawah tuh ya Foodies. Oke? Cobain ya Foodies ya. Wah. Foodies, ini enak banget.
dan dia beda sama bumbu pecel yang di Jawa ya. Jadi bumbu pecelnya itu bumbu kacangnya, dia tidak sekuat itu. Dia untuk tambahan rasa itu pas banget karena sudah tercampur sama kuah ini nih, sama kuah gulainya ya. Dia asin, gurih, rasanya unik banget. Dan kalau misalnya kalian makannya bareng-bareng, itu di mulut dia ngeblendnya perfect banget. Ketupat picol khas Minang ada beberapa versi, tergantung daerah ya foodies. Ada yang menggunakan kacang tanah tanpa kuah gulai. Ada juga yang dicampur kuah gulai ala Padang Pariaman. Nah, kalau foodies mau buka puasa di sini nih, selama bulan Ramadan, warung ini bukanya setiap hari dari jam 4:30 sore hingga jam 10 malam. Tapi kalau di luar bulan puasa, ada sesi pagi juga nih foodies, dari jam 5:30 sore hingga jam 11 siang. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Wow, empuk banget. Gurih, asin, teksturnya lembut banget, bener-bener langsung ngetelan. Pedas. Foodies, walaupun belum ada suara beduk berbuka, ya kan? Bolehlah kita cek-cek yuk, mau makan apa ya? Hitung-hitung sekalian ngabuburit juga dong. Aromanya enak banget, Foodies. Nah, kayaknya aku mau cobain buka puasa makan ikan di sini. Let's go, Foodies. Warung ikan bakar. Ini dia foodies, warung yang menunya cuma satu tapi bisa ludes lebih dari 100 porsi setiap hari. Wih, mantep banget nih. Menunya one and only ikan bandeng bakar. Eits, bukan sembarang bandeng, tapi tanpa duri. Beneran udah hempas deh tuh duri-duri yang mengganggu foodies. Bandengnya dikirim langsung dari Surabaya dan Gresik. Tiap habis panen langsung dipretelin gitu duri ikannya. Wah, cakep. Foodies tau gak sih, ini ya wanginya, aromanya tuh bener-bener smoky banget. Soalnya bener-bener dibakarnya tuh langsung depan mata aku. Tuh, wow, empuk banget. Coba ya, kita cobain yang original, belum dicocol sambal. Wow, gurih, asin, teksturnya lembut banget, bener-bener langsung ngetelan. Seporsi bandeng bakar cabut duri ini sudah termasuk lalapan serta sambal rica rica khas Manado ya. Tahu sendiri dong foodies, sambal rica khas Sulawesi sana tuh terkenal pedas ekstrim ya guys. Rawit merah, cabai keriting, bawang merah yang banyak serta aromatik dari serai, jahe atau daun jeruk. Ini sih kena minyaknya aja kayaknya udah semi-semi huha kita ya. Duh, hati-hati nih foodies. Pedas. 8/10. Tapi aku suka. Ya biar pedasnya berkurang tipis-tipis, makannya harus satu kesatuan gini nih foodies. Bandeng bakar, cocol ke sambal, tumplekin ke nasi, uak-uak dikit, dan hap! Susul itu foodies sama lalapan atau tumis bunga pepaya juga boleh. Kombo Endulita Bambang nih Zuzurli ya nggak? Endo Prenges Club. Lazis! Tuh foodies, nambah dong. Lihat nih, tuh. Ini enak banget loh, udah nggak ada durinya, tuh. Dan ini pas kena bagian yang gosongnya ini, tuh. Ini crunchy banget. Luarnya crunchy, dalamnya dagingnya lembut. Ini sih benar-benar ya solusi makan ikan anti ribet-ribet club. Foodies para fish lover berbahagialah karena makan receh nih, super rekomendasiin banget ikan bakar cabut duri ini untuk diicip.
Gimana foodies? Pengen nyobain langsung nggak bandeng bakar yang makannya no ribet-ribet club ini? Pastinya kan? Ya udah mampir langsung aja ke sini ya. Nggak usah takut nyasar. Langsung scan barcode di pojok kanan bawah, oke? Cus! Foodies, namanya buka puasa wajib yang seger-seger dong ya. Nih, Ali Zainal kayaknya nemu takjil yang nggak biasa nih Foodies. Hari ini kita mau cari tempat bukaan atau takjil. Kenapa? Semua penuh, sono penuh, berebut semuanya. Inilah keberkahan dari Ramadan ya. Nih duren bukan sembarangan duren nih. Kayaknya duren pilihan nih, premium nih ya. Itu kita sendok barengan masuk sama semuanya nih, sama durennya, sama dawetnya. Tekstur si dawetnya yang lembut banget, bener-bener cepet lumer tuh Foodies di lidah. Manisnya durian, gula aren dan juga nangka ternyata bisa banget loh berpadu satu tanpa jadi giok. Ih, pokoknya mah endes. Dawetnya hilang udah. Durennya menang banyak. Ya nggak apa-apa, emang namanya itu juga tujuannya dawet duren kan ya. Sehingga bener kata abangnya, jangan sampai nyari duren yang sembarangan. Kalau durennya kagak kualitas yang premium, kagak kualitas yang oke, orang kagak bakalan balik lagi ya. Nah, ini juara banget. Selain punya rasa yang katanya mirip banget dengan Musang King, durian Nias ini juga punya tekstur daging yang creamy bingo. Iya, cocok banget lah pokoknya buat olahan dessert. Satu porsi dawet durian premium ini Foodies harganya benar-benar ramah di kantong alias receh. Tahu gak berapa? Cuma 13.000 aja. Nah, bingung gak tuh? Murahnya kelewatan kan? Just langsung aja mampir ya ke daerah Pahlawan Revolusi, Jakarta Timur. Jadikan menu buka puasa kalian hari ini. Lazis loh rasanya. Makan receh, menu receh, tapi rasa kagak recehan. Aduh.